di saat aku selingkuh, penyesalan itu sampai sekarang aku rasain loh. Dan buat aku, family itu is the most important thing in my life. Aku melihat sosok papa itu sosok yang sangat wise, sangat berhati-hati dalam pengucapan katanya, terus mengambil keputusan-keputusan. Karena papa selalu bilang bahwa keluarga itu ya dipikul, figur yang paling depan tuh laki-laki. Setiap hari bareng, pagi sampai malam bareng. Jadi emang gue suka sama nih cewek atau terbiasa? Yasmin, kamu coba dong nyanyi, karena aku tahu dia suka nyanyi. Ya aku sebagai pacar juga berusaha untuk support dia teruskan gitu. Jangan aku biarkan dia larut sama perasaan dia yang takut salah itu. Bilang no enjoy it gitu. Jangan mikir apa kata orang. Mau main di Dili, mau main di Atlas. Betul. 26 dan 28. Betul. Hafal banget. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, Ayala Lovers. Dan sekarang saya sudah bersama dengan ini anak muda, tapi keren banget ya. Giorgino Abraham. Gino. Apa kabar? Alvin sehat. Hai dok. Hai Prof. Hai Prof. Oke, ini kalau kita ketemu Gino ya, kita selalu lagi tren belakangan ini lagi in ya, ngobrolin tentang penampilannya di OTT, ya kan? Semua orang lihat penampilannya OTT dan 10 juta kali udah ditonton gitu loh. Amin. Bayangin tuh gitu lah. Belum adegan-adegannya itu loh itu. Adegan ya. Itu kan ya kan. Ya. Nah, ini rasanya gimana memerankan karakter itu, dan terutama ada adegan itu, dan pastinya ada pasangan ya, ada teman, ada teman dekat yang menonton. Betul. Sebenarnya sih profesional aja sih. Di saat aku dapat tawaran project itu, jangan salahkan aku selingkuh. Ya itu memang dari awal dikasih tahu bahwa scene-nya, adegan-adegannya bakal sejauh mana gitu. Namun aku ngeliat ini sebuah tantangan untuk mengambil project ini, karena ya menurut aku ini suatu hal yang keluar dari zona nyaman aku aja sebenarnya. Gitu. Melawan batasan-batasan yang ada gitu. Yang biasa dilakukan, yang biasa dilakukan, dikerjain ya. Dikerjain. Gitu ya. Jadi ya bersyukur sih dapat trust untuk mainin karakter di situ. Terus untuk OTT juga sendiri, puji Tuhan, alhamdulillah juga lagi ada beberapa job juga kan belakangan ini. Jadi ya thanks God lah masih dapat peluang terus. Banyak bukan ada. Thanks God. Banyak banget, thank God. Ya, thank God. Puji Tuhan, alhamdulillah. Banyak kan, ini termasuk yang laris ini. Ini luar biasa gitu loh. Oke, apa arti selingkuh menurut pandangan seorang Gino? Apa sih selingkuh, Jin? Selingkuh itu menurut aku ya pasti satu hal yang salah ya, yang ya, tidak dibenarkan sebenarnya selingkuh. Tapi ya selingkuh itu kan menurut aku lebih kepada diri kita yang kita mencari adrenalin menurut aku. Di saat kita bisa jujur sama pasangan kita tentang perasaan kita sebenarnya atau keinginan kita sebenarnya, namun kita kelabuhi itu untuk kita bisa bermain aman aja gitu loh, biar terlihat saya tidak bikin salah misalkan, tapi saya tetap ingin menikmati dan merasakan adrenalin yang seru, yang menurut orang itu fun gitu loh. Menurut aku sih. Penyebabnya apa sih sebetulnya orang bisa selingkuh dari sudut pandang Gino ya? Dari sudut pandang aku mungkin pertama lebih kepada penasaran ya. Penasaran, curiosity, warna yang ada di situ yang mungkin gue nggak dapetin. Jadi sebelumnya ya. Dari situ akhirnya. Jadi jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba karena memang itu bisa menjadi sebuah adiksi ya. Kita addict dengan rasa itu. Gitu. Karena banyak kan sebenarnya orang-orang yang punya pasangan sudah baik, ya kan. Pasangannya setia. Pokoknya baik dan bagus, namun tetap aja banyak diantara mau itu laki-laki dan perempuan, tapi mereka mencari kurangnya. Kok
lo selingkuh, cewek lo apa cowok lo udah baik-baik, Lu kurang apa ya masih? udah setia-setia, nurut, mapan, keluarganya baik. Kenapa lo masih cari dan ternyata tidak sebaik ini gitu? Tapi itulah manusia menurut aku. Ingin merasakan atau mengexperience something yang tidak banyak orang lakukan untuk mendapatkan Ya, adrenalin tadi yang dicari. Iya sih. Pernah selingkuh gak sih? Itu pertanyaan tuh. Kita bicara ya manusia kan. Pernah. Gitu, ya. Kalau bilangin pernah selingkuh, pernah. Ya. Pernah selingkuh, pernah diselingkuhin. Oh, pernah selingkuhin juga? Pernah. Oke. Pernah Jadi juga. udah one package dapat dua-duanya One package dua-duanya. Dan menurut aku itu sih yang membuat aku jadi belajar tentang relationship. Dari situ, karena tanpa mengalami proses itu mungkin aku jadi buta dan akan timbul terus rasa penasaran itu yang belum pernah aku capai atau belum pernah aku rasakan. Jadi penyesalan itu sampai detik ini di saat aku selingkuh, penyesalan itu sampai sekarang aku rasain loh. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya lessons learned ya. Lessons learned. Mau kita selingkuh apa diselingkuhi, rasa itu tuh rasa yang terus ada dan menghantui kita. That's good. That's good. Itu good point yang didapetin ya. Jadi kita tahu, kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat. Mau atau enggak gitu. Yeah. Pintru nih, binder gitu ya. Pintru. Okay, how do you see your relationship now with Yasmin? Good. Very, very good. Ya, aku saksi kok. Aku ada di Semarang, lihat kalian. Sweet banget. Iya, memang kita age gap-nya cukup lumayan jauh ya, Om Alvin. Ada 9 tahun lah. Iya. Aku 29. Dia 9 tahun di bawah aku dan ya memang cukup jauh age gap-nya. Tapi yang aku lihat dari Yasmin itu dia adalah orang yang dewasa untuk umurnya dan dia pun juga nggak tipe anak zaman sekarang yang posesif atau bucin banget atau jealous-jealousan kayaknya udah nggak ada kalian ya. Kalau kelihatan ada nggak ya? So far enggak ya, aku tidak merasakan itu. Ya jelas-jelas pasti ada sedikit-sedikit, tapi menurut aku tuh masih dalam tahap dan batasan wajar sih. Enggak yang terlalu, bikin capek. Karena di usia aku sekarang, especially your age kan, my age udah capek main-main dengan perasaan-perasaan cemburu-cemburu untuk hal yang nggak penting, marah-marah hal yang nggak penting, ngelarang hal-hal yang nggak penting gitu. Berada di dua dunia yang sama lagi ya. Berada di dalam dunia yang sama. Yang menariknya banyak gitu loh, ya kan? Betul. Kita nggak bicara godaan-godaan, ya udah lah ya, kalau kita been terus sekian lama ya sama aja kan gitu, lihatnya itu lagi kan gitu loh. Bener gitu. Tapi not as that simple kan untuk bisa punya pasangan yang kayak gitu ya, atau saling melengkapi tadi. Bener, gitu. emang nggak simple. Makanya aku tuh kenal sama Yasmin di saat lagi syuting salah satu sinetron kita berdua. Dan itu kita prosesnya 2 tahun lah syuting bareng sinetron, dan itu which is setiap hari kita syuting. Dari situ sudah mulai timbul ada kecocokan, rasa. Namun ya mungkin karena aku seiring berjalannya waktu aku belajar bahwa apakah perasaan yang aku punya ini real atau hanya karena terbiasa. Makanya setelah di saat syuting bareng itu aku nggak mau ada hubungan relationship sama Yasmin. Aku nunggu sampai proyeknya selesai, sampai akhirnya aku nunggu. Karena ada scene-scene yang bareng dan lain-lain itu ya. Mungkin juga karena dia nggak bisa ketemu sama laki-laki lain, aku juga nggak bisa ada waktu untuk ketemu perempuan lain. That's all I have. Setiap hari bareng, pagi sampai malam bareng. Jadi emang gue suka sama nih cewek atau terbiasa. Dan gue juga nggak mau mengikuti itu aja. Jadi setelah syuting selesai, berapa lama tuh kasih fase itu? Pokoknya syuting 2 tahun, setelah itu ada 6 bulanan lah. Kita setelah syuting, aku sempat jaga jarak sama dia untuk siapa yang tes mulai? Diri aku. Aku mau yang tua tetap ya. Iya, jaga jarak dulu sedikit sambil untuk mastiin diri aku sih. Betul sih. Do I have feelings for her atau enggak gitu. Fair enough. Jadi setelah itu aku menyadari bahwa I have feelings for her. Meyakinkan dia bahwa memang kalian akan jalan gimana ya caranya?
Ya akhirnya setelah itu Karena lebih muda kan tetap ya sedewasa-dewasanya. tetap ada sisi childishnya. Itu dia. Dan akhirnya ya aku ngomong sama dia bahwa I do have feelings for you. Dan aku jujur, aku seterbuka mungkin, sejujur mungkin. Dan akhirnya dari situ kita lebih sering ketemu lagi, mulai intens kembali. Dari situ ya kita jalan lah. Dan itu pun juga dia tahu background aku dulu seperti apa di saat aku masih single, ya kan, laki-laki single lah ya. Bangor, iyalah, gitu. ya biasa lah itu. Ya, keluarganya pun juga udah tahu aku, ya Gino kemana, kesana, kesini gitu. Which is for me itu suatu hal yang sehat untuk kedepannya karena aku pengen nggak ada yang ditutupin. Betul. Aku nggak mau menunjukkan ke Yasmin atau keluarganya dia bahwa aku laki-laki baik-baik, aku ibadah terus. No, I'm not like that. Ya, pretend like that gitu enggak gitu kan. Karena aku nggak mau sampai orang tuanya juga ataupun Yasmin mispersepsi tentang mungkin dia lihat kamu juga family man kan. Yes, memang you're very close to your family gitu loh. Betul. Ya kan gitu, sama orang tua juga deket. Sama adik juga deket gitu. Mungkin dia lihat dari situ kan. Benar. Itu sesuatu yang jelas terlihat. Dan aku gitu. sempat nanya itu, Om Alvin, kayak sekarang minum ya? Boleh. Aku sempat nanya sama dia gitu bahwa apa namanya, what do you like about me? Apa jawabannya? Yasmin? Family man. Sih? Dia melihat itu karena kan tenang. Ya, dia bilang dia selalu ngejudge seorang laki-laki ataupun mungkin teman-teman dia untuk dia mau kenal dekat family dulu. Orang yang setiap hari lahir hidup bareng di satu rumah, how you treat your family seperti apa, itu yang akan membentuk lu sebagai cowok gue. Jadi di situ gue melihat, wah, memang lu umur 20 tahun, 21 tahun bisa melihat dari kacamata seperti itu. Setahu gue 21 ngeliat cewek yang penting cantik. Iya, yang penting cantik, seksi udah gitu mau kan. Mau dia jutek sama orang tuanya nanti gitu. Jadi stage-nya beda itu. Stage-nya beda. Dia cukup dewasa menurut aku dan tapi itu bener loh. Dengan bagaimana kita treat family kita, keluarga, parents apalagi ya, especially itu yang terlihat kan. Yang nanti akan merepresentasikan kita ke pasangan kita nantinya. Keren. Gimana enggak? Keren. Iya gitu loh. Sama tadi ya mungkin karena family man tadi ya, dimanapun orang akan cari pasangan yang mencintai keluarganya kan. Betul. Nah dia memang kelihatan sih emang family man banget. Dulu sempat di Australia kalau nggak salah ya? Sempat. Aku sempat tinggal di Melbourne. Kota paling enak. Enak banget. Melbourne, terus sempat di Perth juga. Iya. Beda banget ya. Jangan. Kayaknya kalau buat umur itu dia belum ke sana. Nanti retirement baru boleh. Retirement aja di Perth lah. Kalau Melbourne enak banget. Iya enak banget gitu. Lifestyle tinggal di sana. Karena awalnya itu aku stay di pindah-pindah sih Surabaya. Surabaya terus pindah ke Australia, ke Melbourne. Papa dapat kerjaan di sana. We move for good ke sana, pindah tetap. Kita sudah dapat green card. Oh, udah green card. Dapat green card. Tapi tiba-tiba aku waktu itu umurnya 15 tahun, 16 tahun, lagi liburan ke Jakarta, tiba-tiba tertarik ingin menjadi artis. Oh itu ya, gara-garanya. Triggernya. Terus aku bilang, "Pa, Ma, aku mau jadi artis gini-gini." Kamu gila ya? Kita udah dapet green card gini, kamu nggak usah aneh-aneh. Nggak, tapi tetap I feel like ini menariknya suatu... jadi artis pada saat itu terlintas di benaknya seorang Gino. Karena gini, Om Alvin, aku dari kecil itu suka banget being in the spotlight. Oke. Aku suka performance, center of attention. Aku suka drama, aku suka ekstrakurikuler pasti performance pokoknya, seni, art. Aku suka banget. Jadi aku kalau di kelas ya bisa dibilang paling nongol. Kalau untuk masalah seni gitu, pasti dia angkat tangan. Aku angkat tangan. Tapi kalau masalah matematika apa semua, ampun deh gue. Nilai saya jelek. Tapi itu tak seru ya, tahu you know exactly what you want gitu lah. Ya, dan untungnya the good thing is orang tua aku support. Ada kan orang tua yang memang agak memaksakan anaknya harus jadi pada saat itu juga belum tentu kayak entertainment jadi kita punya kerjaan kan belum tentu semua orang tua punya pandangan yang sama ya tentang itu ya gitu. Apalagi papa juga melihat bahwa entertainment mungkin lebih
agak mengerikan gitu ya, maksudnya. Sesaat atau mengerikan, kurang ya sehat atau bagaimana Kurang gitu sehat, kelihatannya menganggapnya ya. dari Ya. banyak perspektif berita yang kesana kesini. Tapi it turns out, ya memang Tuhan udah ngebuka jalan buat aku dan ya akhirnya aku bisa sampai detik ini ya because of support dari keluarga juga sih, bahwa mereka ngasih Ya, dukungan. muda, berpenghasilan besar ya, sampai dengan hari ini, thank God, alhamdulillah, puji syukur, bisa kayak sekarang, terlintas nggak dalam benak pada saat 15 tahun bisa jadi kayak sekarang, gitu loh. Nggak berhenti karena kamu punya terus produksi segala macam, ikut hampir di mana-mana gitu loh. Sebenarnya nggak tahu ya, aku tuh orangnya dari dulu nggak pernah pesimis dalam hal yang ingin aku capai dalam hidup. Aku selalu optimis. Misalkan aku dulu masih belum ada job apapun, casting sana sini, aku yakin the time will come for me. Aku akan menjadi an actor. Aku nikmatin prosesnya aja sih. I do my best and yeah, thanks God, akhirnya jalan itu dibukakan terus sih. Ya karena kamu konsisten. Terus coba ya akhirnya jalannya makin kebuka kan, terus sebenarnya masih gitu kan gitu. Cuman menurut aku pesan yang paling penting sih, Malvin, yang paling penting yang dititipin sama orang tua aku adalah bukan seberapa pintar atau seberapa jago kamu di dalam bidang kamu, mau acting sebagus apapun, kembali lagi ke humannya sih, gimana kamu treat orang-orang. Tetap harus menjadi Gino yang diajarkan orang tua aku. Dan sampai sekarang itu pesan yang aku pegang terus, bahwa aku kalau setiap ketemu orang aku tetap humble, aku tetap respect. Ya. Ketika kita respect, my first impression itu kok. Iya, kamu respect banget sama. Jadi orang akan lebih akan secara nggak langsung itu membantu kita untuk happy melihat kita sukses, sedih melihat kita turun. Iya, dan semakin banyak orang yang happy atas kesuksesan aku, semakin banyak orang yang akan mendoakan aku. Gitu. Tapi kalau aku sombong, aku nggak mau sapa musuh gitu, nggak cari musuh, ya. Orang akan good point. Something happen to him, mampus biarin aja. Gitu. Jadi itu pesan yang sampai sekarang dan semoga kedepannya selalu aku pegang dalam prinsip hidupku sih. Kalau dulu awalnya apa yang direncanakan orang tua untuk seorang Gino? Orang tua aku tuh nggak pernah ngerencanain masa depan aku sih. Lebih ke sekolah ya pada umumnya biasa. Terus itu terserah Gino sukanya jadi apa. Waktu itu aku pengen jadi pemain sepak bola, atlet. Aku suka banget. Tapi ya tiba-tiba berubah begitu aja. Tapi ya keinginan aku sendiri kan. Aku yang ingin terjun ke sini. Aku meninggalkan sepak bola aku gitu. Sekarang hanya jadi hobi. Jadi ya, aku seneng karena ini semua keputusan aku. Gitu sih. Gino memang setenang ini. Apa yang bikin seorang Gino bisa setenang ini, sekalem ini? Mungkin salah satu karakter kamu yang disukai oleh orang-orang adalah setenang ini kali ya. Sebenarnya seperti bukan tipe yang mengekspresikan apa yang kamu rasain gitu, langsung on spontaneous gitu. You more into observe dulu, observe, baru akhirnya gitu. Iya nggak sih gitu kan sih? Benar. Ya kan ya. Dan itu aku berproses sih, Om Alvin. Aku dulu lebih spontan banget. Oh gitu? Iya. Tapi sering aku merasakan banyak keputusan-keputusan yang menurut aku harusnya bisa lebih wise as a man, gitu. Turning point-nya di mana? Kapan? Turning point, wah jujur aku nggak pernah mikirin ya turning point itu, tapi pelan-pelan sih. Kayaknya karena memang orang tua aku tuh lebih observer sih. Jadi in a way setiap hari itu akan terbentuk langsung. Automatically ya. Karena family begitu. Kelihatan banget kamu observe dulu, liatin dulu, merhatiin dulu, tok. Kalau nggak klik ya nggak, udah gitu aja. Benar. Udah, nggak jahat, tapi nggak akan move ke another chapter gitu, ya kan? Aku ngeliat itu udah pas kita ketemu kita syuting bareng buat Skotengs ya. Gitu loh. Jadi macam-macam dokter-dokter koas muda ini dengan berbagai macam karakter mereka. Beda-beda, iya. Semuanya gelo-gelo sih. Gelo-gelo. Menyenangkannya di situ. Oke.
tadi kita bicara soal observe ya tadi ya. Gitu sih. Aku Pernah lebih ngalamin belajar. hal yang paling gak enak gak sih dalam hidup, Jin? Paling nggak enak. Iya, paling gak enak. Kalau paling enak mungkin banyak ya. Paling gak enak banget. Name it, ada nggak? Atau nggak ada? Jujur aku belum kepikiran sih. Mungkin lebih kepada selingkuh ya di saat aku perasaan aku selingkuhin pasangan aku itu nggak enak rasanya. Dan sampai detik ini aku bawa terus sih. Itu hal yang aku pikirin sih. Maksudnya kenapa aku harus selingkuh di saat dia lagi bener-bener she loves me. Iya. Dan itu perasaan kalau aku bisa ulang ya pasti aku nggak akan mau melakukan itu ke dia gitu. Kalau mau putus ya secara baik-baik tapi bukan di belakang gitu ya. Oke, itu menarik. Terus Cido tuh orang yang punya banyak kemampuan, ya kan? Dia ada ini loh, udah bikin di Spotify ada 3 lagu. 3 lagu. Iya, apa berbulu apa? Coklat biru. Coklat biru ya. Terus telepati sama selalu ingat kamu. Ya. Dan lagu yang bikin semua orang seneng waktu kamu nyanyi bareng Yasmin. Iya. Ya kan, kemudian Yasmin sedikit salah dikit, iya. Tapi itu yang serunya kalau buat aku ya. Iya. Itu yang enaknya gitu loh. Itu dia dan aku orangnya selalu kayak bilang, Yasmin kamu coba dong nyanyi karena aku tahu dia suka nyanyi. Iya. Namun dia mungkin lebih malu-malu gitu. Ya aku sebagai pacar juga berusaha untuk support dia teruskan gitu. Jangan aku biarkan dia larut sama perasaan dia yang takut salah itu. Bilang no enjoy it gitu. Jangan mikir apa kata orang. Betul. Don't be overthinking. Don't overthink. Yeah. Lakukan apa yang kamu suka. Do it for you. Ya kan? Gak usah orang lain mikir orang lain. Bener banget itu. Soalnya banyak kok menurut aku penyanyi yang sukses suaranya biasa-biasa aja. Yeah. Tapi dia yakin dan dia lakukan gitu loh. Improvement gampang nanti pasti akan berkembang. Betul. Namun banyak orang yang suaranya bagus tapi dia di dalam kamar terus, dia nggak mau keluar, dia nggak ada yang tahu suaranya. Menurut aku, if you like it, then do it. Tapi itu naik banget loh, itu yang bikin semua orang tuh amazed kan. Biarin aja, asik aja kayak gitu. Aja. Dan akhirnya dia perlahan berani untuk, ayo kita bikin cover yuk, iseng gitu, bikin. Dan dia willing. Jadi dari situ sekarang kalau lagi di mobil, dia suka kadang-kadang, nyanyi yuk, iseng berdua. Dia nyanyi. Udah gak malu depan aku, dulu malu banget. Sekarang depan jadi pacar pun bisa malu ya? Iya. Oke. Terus aku pengen nunjukin ke orang tuanya, nih loh tante, om, Yasmin, aku kirimin gitu ke orang tuanya. Awalnya gak mau, tapi lama-lama dia udah willing untuk, dia merasa lebih nyaman lah. Ada satu lagu tentang ayat yang aku suka waktu kamu nyanyi. Oh, Dance with My Father. Dance with My Father itu. Iya. Itu keren banget. Aku suka mengingatkan banget orang tentang ya itu apa meaning dari seorang itu. Ayah meaning kan seorang sebetulnya. Ayah. Kenapa nyanyi lagu itu? I don't know. I think satu aku suka banget lagunya karena ini nggak lagu-lagu yang tentang cita-citaan sama pasangan atau gimana, tapi lebih kepada family. Dan buat aku family itu is the most important thing in my life. Jadi di saat aku denger lagu itu kayak, lagu ini bagus banget. Zaman aku ada ayah ya. Ayah. Rinto Harahap zaman dulu kala ya. Dan itu membekas banget di aku pada saat aku mencoba menyanyikannya, itu masuk banget ke dalam. Ini buat kita sendiri ya, bukan buat orang lain gitu loh. Jadi liriknya ini mungkin sama buat aku. Begitu gitu loh. Enjoy sih. Jadi nggak tahu, something I really like dan bagus aja sih menurut aku liriknya. Apa arti ayah buat Jin? Apa ya, papa itu lebih kepada sosok figur yang ya mungkin terdengar klise ya, tapi I really look up to him. Ketenangan dia dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi terkadang aku juga merasa kayak ada hal-hal yang udahlah Pak, nggak usah mikir terlalu panjang gitu. Namun ya, aku melihat sosok papa itu sosok yang sangat wise, sangat berhati-hati dalam pengucapan katanya, terus mengambil keputusan-keputusan. Karena papa selalu bilang bahwa keluarga itu ya dipikul, figur orang yang paling depan tuh laki-laki, seorang bapak. Jadi
Kalau kamu ngambil keputusan yang salah, ya satu row ke belakang ini akan jadi imbasnya. Jadi tenang aja. Semua yang dipikirkan dengan tenang, dengan baik, tidak akan pernah terlambat. Lebih baik kamu melangkah satu-satu tapi pelan-pelan daripada cepat-cepat terus terpleset sini, bangun lagi, jalan lagi. Karena itu. Kayak gitu sih. Iya. Mungkin aku jadi lebih belajar dari itu. Pernah bikin mereka kecewa nggak sih? Papa ataupun mama kecewa? Pasti. When was that? Cukup sering ya. I've done a few things di masa muda aku gitu. Di saat aku lagi carelessnya, merasakan hal-hal yang nakal lah gitu loh ya. Dunia malam dan semua, coba sana sini, coba itu. Dan even ngerokok pun gitu ya. Jadi mereka dulu benar-benar ngelarang banget, tapi akhirnya ya aku jadi sudah melakukan itu, aku ngerokok dan lain-lain, aku minum dan semua. Awalnya mereka kecewa sih, gitu. Ya sayang ya gini, tapi ya mereka tahu bahwa namanya laki-laki, ya udahlah gitu. Jadi dibilang yang bikin mereka kecewa banget mungkin apa ya? Aku nggak pernah kepikiran sih apa yang bikin mereka kecewa ya. So far yang setahu aku, they are proud of me, and aman dan baik-baik aja. Itulah family kan. Kalau kita udah blend, kita yakin, kita nyaman, ya udah semuanya. Karena gini, aku sama orang tua aku nih, Malvin, kita udah kayak teman. Itu enaknya kelihatan kok. Aku pulang ke rumah itu ada masalah nggak ada masalah, kita suka kadang-kadang ngobrol gitu. Di meja kecil biasa ngobrol cerita-cerita tentang pacar aku, cerita-cerita papaku tentang kerjaan yang mungkin lagi up and down, mama At the same time mereka juga melakukan hal yang sama kali ya kan kayak gitu. Mama aku lagi cerita tentang iya mbak di rumah ini lagi gini. Oh ya si supir itu gini. Ini hal simple yang menurut aku yang mahal harganya. Yang zaman sekarang. Spesial zaman sekarang ya. Bokap lu di mana? Waduh nggak tahu ya di mana ya. Abang lu di mana? Tahu kemarin ketemu 3 hari yang lalu. Kayak wow. Gitu loh. Dan I'm so blessed to have a family yang sampai detik ini utuh. Gitu. Kakek aku ulang tahun di Surabaya, kita as a family datang. Like I'm still willing to do that. Gitu. Adik gue still willing to do dan that. dia juga ngerasakan itu kan. Dia tahu itu gitu kan. Kalian mau melakukannya itu emang kepingin gitu loh. Karena for me ya family. Itu nggak kebeli itu. Rasanya tuh nggak kebeli banget. Nggak gampang bisa. Dan aku bisa seperti ini tuh kan karena orang tua juga sih. Orang tua yang mungkin punya pola hidup dan pemikiran yang seperti itu, otomatis anaknya akan terbentuk. Kalau orang tua aku mungkin tipe yang cuek, yang nggak pernah pengen tahu anaknya ngapain, atau nggak pernah sharing sama anaknya tentang masa sulitnya mereka, ya mungkin aku pun juga sama mereka ya rahasia gue gitu. Karena kadang ada yang nggak mereka ceritakan, kita nggak tahu apa-apa sama sekali tentang mereka kan. Dan nggak enak banget loh itu, kita nggak tahu orang terdekat kita sendiri kan. Dan mama papaku juga sampai sekarang willing untuk take advice juga kok. Jadi ada masukan apapun yang menurut aku menurut aku bagusan gini-gini, mereka juga dengerin. Bukan yang udahlah kamu anak doang, papa yang lebih tahu, nggak begitu. Cara membuat mereka bahagia dengan apa ya? Dengan ini kali tadi ya? Atau gimana? Pokoknya kalau kebahagiaan mereka itu mereka selalu bilang di saat anaknya bahagia. That's enough. Enough. Tidak perlu dengan kemewahan, anaknya sehat, bahagia, itu sudah membuat mereka happy. Jadi dari situ aku melihat bahwa hidup itu sebenarnya sesimpel itu gitu loh. Life is simple. Life yang is bikin so simple. Nggak simple individunya. Ya kan, bener kan? Surroundings teman-teman kita, kanan kiri yang ganti mobil, ini achievementnya. Oke, kadang-kadang perlu, tapi kayaknya nggak penting-penting amat ya sekarang ya gitu ya. Iya. Wow, cepat juga kamu masuk pada level posisi itu gitu, chapter itu gitu loh. Keren, sooner is better gitu loh. Karena emang nggak ada manfaatnya. Bener. Buat buat aku ya gitu loh. Ya nggak sih? Bener. Dulu iyalah bintru lah, binder lah, apa sih yang belum kan gitu yang Bener. dengan pencapaian Gino gitu loh. Nah, oke, aku tertarik dengan nge-DJ nih. Oke. Ya kan? Bareng Lorenzo. Bener, ini kakak adik asik banget dua-dua ini. Nah. Ini bener-bener ini.
Mau main di Dili, mau main di Atlas. Betul. 26 dan 28. Betul. Iya, Hafal banget. Mantep banget. Iya. Wow. Ini siapa yang duluan? Lorenzo dulu apa? Sebenarnya aku dulu. Awal itu aku tertarik sama DJ di tahun 2012 dan sempat nge-DJ juga. Ya. Karena jujur aku suka banget sama nightlife. Ya. Memang menyenangkan kok. Memang menyenangkan. Jujur aja. Namun orang yang nggak tahu dipikir, oh nightlife itu pasti buruk. Nggak Padahal selalu, belum tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Dan aku suka musik sampai akhirnya aku merasa kayak seru ya belajar DJ gitu. Setelah belajar DJ udah lumayan udah bisa. Akhirnya stop karena aku syuting dan lain-lain jadi mengenyampingkan itu. Akhirnya adik aku yang sekarang jadi DJ dan dia udah aktif banget main di Jakarta, di luar kota juga. Sampai akhirnya kita mikir kita bikin berdua aja. Iya. Gitu, kakak dan adik, ya kan kita belum bikin ada loh. Belum ada gitu. Kita bikin dia berdua yuk gitu. Yeah. Maksudnya we share music that we love to the audience gitu. Jadi ya we do it not because marketnya mau A atau mau B, we do it because we know we love it. Itu yang paling penting. Itu sih. Market tahu sendiri kok nanti. We create our market. Amin. Kalau aku ya, aku nggak pernah peduli gitu loh maksud yang lain. Kita ciptakan sendiri aja gitu dengan kan belum ada dan kita create gitu dan kalian udah bikin gitu loh. Soal nanti lihat deh nanti. Kan itu perbedaannya kan ada kan jelas kan. Iya. So far kan udah kelihatan tuh mulai itu. Dak gitu loh. Mulai pelan-pelan lah ya. Gila nih talented banget ya, banyak banget dia udah nge-DJ, dia nyanyi. Bentar lagi tunggu aja nih tunggu tanggal main ini. Amin. Tunggu aja nih kelihatannya. Ini belum kena sibuk banget sekali. Coba ada waktu yang agak ini pasti wah itu bikin single-single lainnya lagi, gak cuma di Spotify karena kamu punya suara kan range-nya itu udah itu ada deh pokoknya. Aku udah bisa baca, saya nggak tahu ya. Kita tunggu kalau ntar benar kita ketemu lagi. Siap. Gitu loh. Kebayang gitu loh ini kemana arahnya dan Gino termasuk orang yang bisa nyapa orang dengan enak. Nah itu nggak dimiliki oleh banyak orang penyanyi ya. Dengan spontan ya. Oke. Iya ngerti kan spontan kayak gitu kan. Nyapa, deketin, eye contact-nya jelas. Dia main rasa sih. Gak cuma ngomong dia liatin, pang, kayak gitu tuh. Kalau Marvin nanti kayak gitu ya, nggak mudah-mudahan nggak salah gitu. Oke, sebelum kita tutup planning ke depan dengan Yasmin mau kemana nih? Planning ke depan? Ya kita bicara pasti ada ujungnya dong ya. Benar. Aku sih nggak terlalu mikirin untuk dalam waktu dekat ya untuk ke jenjang pernikahan atau karir masih panjang juga ya masih. Sepanjang saat aku masih mikir untuk dia masih 21 tahun, karir dia juga lagi bagus. Aku ingin dia menikmati journey dia dulu gitu. Karena ketika seorang istri, ya nanti kan dia pasti punya tanggung jawab yang berbeda gitu. Dia akan lebih prioritaskan suaminya, anak, ya kan, dan urusan rumah. Sedangkan something yang membuat dia happy mungkin yaitu syuting. Biarin dia lewatin dulu lah ya. Biarin lah. Dia prosesnya chapternya biar lewat dulu. Biar dia juga bisa ngejudge aku. Emang dia sudah yakin gak sih sama aku? Dan apakah aku sudah yakin sama dia gitu? Jadi nggak buru-buru, nggak dikejar waktu gitu. Tapi nggak ada pertanyaan, apakah kamu udah yakin sama saya gitu? Nggak ada ya, dong ya? So far sih ada sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak lagi iseng bercanda gitu ya. So far so positif sih, maksudnya ya dibilang kalau dia nggak sayang ya nggak mungkin lah sampai sekarang. Dan aku pun juga sama gitu. Jadi aku sering ngobrol sama dia lebih kepada udahlah fokus dulu lah, kita sama-sama fokus sama diri kita masing-masing, saling support seiring berjalannya waktu, biar keluarganya juga makin jelas untuk melihat aku dan keluarga aku, dan aku juga bisa sebaliknya gitu ke dia. Pandangan Gino untuk fans-fansnya Gino yang agak fanatik ya, kelihatan fans kalian ya. Betul. Ya aku bersyukur banget, maksudnya kita disupport sama dicintai banyak orang, nggak hanya di dalam hubungan pribadi ya, tapi banyak yang mencintai karya-karya yang kita lakukan juga gitu. Mau itu karya with Yasmin ataupun tanpa, tapi mereka saling support dan sehat, mereka mendukung terus. Itu sih yang aku syukuri, karena gini sih, Alvin, menurut aku
kita nggak bisa membuat orang untuk cinta sama kita, untuk ngefans sama kita tuh nggak bisa. Aku nggak mungkin bisa ketemu orang, Mas, Mbak, ngefans sama gua dong. Gua kasih 1 juta, gua kasih 2 juta, 10 juta. Mereka akan ngefans hanya untuk oke. Kalau mereka nggak dari sini, nah untuk bisa menciptakan orang suka, still the heart gitu. Still the heart, itu nggak bisa dibayar dengan materi. Itu harus mereka melihat, gua suka nih orang. Gue suka aktingnya, gue suka karakternya Kak Gino, gue suka kekurangannya Kak Gino. Jadi itu adalah sincere. Iya, itu dia tadi. Cocok nih, jangan minta maaf in love nih. Gino, thank you so much for your time. Terima kasih. Good luck ya. Thank you. Senang banget udah ada Gino ngobrol sama kita di sini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you and bye. Bye.